Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saniatus Salamah dengan NIM 205-23036. Di sini saya akan menjelaskan tentang harmoni sains dan agama menurut Nidal Gusom. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama ada dinamika intelektual dan konsep epistemologi Nidal Gusom. Langsung saja ada biografi singkatnya, yaitu Nidal Gusom lahir pada 6 September 1960 di Aljazair. Ia adalah seorang ilmuwan sekaligus pemikir Islam kontemporer yang memiliki keahlian di bidang astrofisika. Gusom juga menulis buku dan banyak artikel jurnal tentang Islam dan sains. Ia juga mengajar di American Sharjah University, Uni Emirat Arab sejak tahun 2000. Gusom berasal dari keturunan Aljazair. Ia memperoleh gelar doktor astrofisika teoritis pada tahun 1988 dan master fisika pada tahun 1984 dari The University of California di San Diego, Amerika Serikat. Ia sebelumnya menempatkan pendidikan sarjana di bidang fisika teoritis pada tahun 1982 di University di Sciences et de la Technologie d'Alger, Aljazair. Ia juga pernah mengikuti program penelitian postdoktor dan sebagai ilmuwan tamu atau visiting scholar di NASA's Goddard Space Flight Center. Nah, keterlibatan Gusom dalam dunia akademik juga dibuktikan dengan banyak karyanya yang dimuat dalam berbagai jurnal ilmiah internasional. Hal yang menarik adalah ia tidak hanya menulis dan mengembangkan spesialisasi keilmuannya, tapi juga memiliki perhatian dan menulis terkait dengan relasi sains dan agama dalam perspektif filosofi. Perhatian dan karakteristisnya terhadap sains dan dunia Islam tentu saja tidak terlepas dari dinamika intelektual dan fondasi epistemologi sebagai pandangan dunia atau worldview yang ia miliki. Dari berbagai dinamika intelektual, Gusom ia pantas dijadikan sebagai salah satu referensi tentang perdebatan relasi sains dan agama dalam Islam karena keterlibatannya tidak hanya secara teoritis tapi juga praktis. Kemampuan intelektualnya menjadi lebih terasah karena ia dibesarkan dalam keluarga yang menggunakan bahasa Perancis dan Arab. Nah, setelah ia menginjak masa remaja, dia juga mempelajari dan mendalami bahasa Inggris. Yang menarik dari kehidupan Gusom itu adalah meskipun secara formal ia mendalami ilmu fisika dengan spesialisasi astrofisika, ia juga banyak membaca buku-buku keislaman dan filsafat, khususnya filsafat yang terkait dengan relasi sains dan agama. Ia adalah seorang ilmuwan muslim yang berupaya untuk mencari keseimbangan antara mengkritik dogma pada satu sisi dan tetap menghargai teologi pada sisi lain. Yang selanjutnya adalah pengaruh Ibnu Rushd terhadap karakter dan fondasi epistemologi pada Nidal Gusom. Karakter dan fondasi epistemologi atau pandangan dunia worldview seseorang turut ditentukan oleh tidak hanya keluarga, pendidikan, sosial,
budaya, tapi juga oleh pemikiran dari tokoh-tokoh yang dikaguminya. Gusom sangat mengagumi Ibnu Rushd karena kekaguman tersebut adalah warisan intelektual dari ayahnya. Karena ayahnya sendiri juga menulis disertai tentang konsep waktu dalam filsafat. Ibnu Rushd untuk menyelesaikan doktornya di Cairo University. Nah, kemudian menulis disertai tentang konsep waktu dalam pemikiran Arab modern untuk mendapatkan gelar doktor dari The University of Sorbonne. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika Gusom itu sangat terkesan dengan pemikiran Ibnu Rushd, pemikiran Arab dan sains, sehingga menjadi acuan dan dasar pemikiran dan karya-karyanya. Gusom juga menjadikan Ibnu Rushd sebagai pemikir yang memberikan banyak inspirasi dan pengaruh terhadap intelektualitasnya yang terkait dengan hubungan filsafat dan agama. Ibnu Rushd baginya seperti sebagai guiding spirits. Maksudnya adalah Ibnu Rushd telah memberikan arah untuk melakukan eksplorasi tentang persoalan hubungan antara sains modern Islam dan pemikiran modern. Pemikiran Ibnu Rushd bersifat revolusioner karena telah berupaya menyatukan akal dengan inti ajaran Islam. Nah, secara objektif dari perspektif apapun itu, filsafat ataupun sains tidak dapat dipertentangkan dengan yang namanya agama. Ibnu Rushd juga telah merumuskan kategori penting tentang 3 bentuk diskursus yang berbeda-beda, yaitu ada filosofis, dialektis, dan retoris. Dan menurut Zainul Kamal, kualitas atau sebab akibat adalah bentuk rasionalitas pemikiran Ibnu Rushd. Kausalitas inilah yang menjadikan asas ilmu alam dan filsafat rasional. Renaissance atau kebangkitan Eropa atau Barat ditandai dengan berkembangnya ilmu alam dan rasionalisme tersebut. Nah, oleh sebab itu, pandangan bahwa Ibnu Rushd itu memberikan inspirasi dan kontribusi bagi kemajuan negara Barat itu sulit dibantah. Karena dari beberapa pendapat di atas menunjukkan dengan jelas betapa perkembangan sains termasuk sains modern yang memiliki keterkaitan yang sangat jelas dengan pemikiran Ibnu Rushd. Hal yang perlu ditekankan di sini adalah tentu saja sains modern yang berkembang di negara barat juga memiliki kelemahan dan penyimpangan dari prinsip dasar pemikiran Ibnu Rushd. Reduksionisme sains modern ke dalam paradigma sains Newtonian atau rasionalistik mekanistik menjadi penyimpangan terbesar dari sains modern. Gusom sangat meyakini bahwa pemikiran Ibnu Rushd itu yang menyatakan bahwa akal dan wahyu serta filsafat dan agama tidaklah bertentangan, melainkan keduanya itu saling mendukung karena adalah sebuah pemikiran yang sulit dibantah dan sudah jelas. Yang ketiga ada orientasi pemikiran Nidal Gusom. Secara historis, sains khususnya astronomi di dunia Arab mengalami kemunduran akibat kecenderungan negara Arab yang lebih mengutamakan bidang perminyakan sebab lebih menguntungkan. Nah, di samping itu, sebagian pemerintahan negara Arab tersebut kurang yang mengutamakan proyek-proyek peningkatan riset sains dan teknologi.
Nah, pada bidang publikasi ilmiah dan riset termasuk astronomi, negara-negara Arab ini juga tertinggal jauh dibandingkan dengan Turki, Iran, bahkan Israel. Pembahasan tentang sains Arab paling tidak meliputi dua dimensi utama, yaitu antara kegagalan sains Arab menjadi sains modern seperti yang terjadi di negara barat dan penurunan yang secara signifikan, dan pemikiran ilmiah dalam peradaban Islam Arab setelah abad ke-13. Tentu saja pandangan tersebut perlu dianalisis secara kritis. Sebab sains yang mestinya dikembangkan di dunia Islam tidak mesti harus sama seperti sains modern di barat yang memiliki paradigma inti atau core paradigm yang berbeda dengan sains yang berkembang. Pada puncak kejayaan Islam itu adalah suatu hal yang tidak dapat dipungkiri. Pengembangan sains di dunia Islam setelah abad ke-13 itu jauh mengalami kemerosotan. Nah, oleh sebab itu perlu dirumuskan paradigma dan upaya rekonstruksi sains di dunia Islam. Nah, upaya yang dilakukan oleh pemikir dan para ilmuwan Islam untuk melakukan rekonstruksi pemikiran sains yang termasuk metodologi dan epistemologi sains itu sendiri harus juga mendapatkan perhatian yang sangat serius dari umat Islam. Karena sangat sedikit dari umat Islam yang mengikuti perkembangan pemikiran sains, apalagi mencoba mempelajari dan menganalisis epistemologi pemikiran dari para tokoh-tokoh yang bersangkutan tersebut. Hadiah Nobel dalam sains yang diperoleh oleh ilmuwan muslim seperti Abdul Salam dan Ahmed Zewail pada dasarnya adalah sains yang mereka dikembangkan di barat dan tidak banyak mempertanyakan filsafat sains dan nilai-nilai keislaman apa yang bisa menjadi dasar pemikiran mereka. Gusom juga membagi diskursus Islam dan sains yang begitu luas dan kompleks dan menjadi 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi sejarah yang membahas tentang perkembangan sains pada peradaban Islam, dan yang kedua ada dimensi aplikasi praktis yang membahas tentang penggunaan sains dalam masyarakat Islam seperti penanggalan dan pengobatan. Nah, yang terakhir adalah dimensi konseptual yang mendiskusikan tentang relasi sains dalam Islam, baik yang konflik, harmoni, maupun terpisah. Hampir senada dengan Gusom, Ibrahim Khalil juga membagi perdebatan Islam dan sains terkait dengan 2 komponen penting, yaitu yang pertama ada komponen yang berhubungan dengan kepentingan dan kebutuhan praktis bagi negara yang mayoritas penduduknya adalah seorang muslim. Pemerintah pada negara tersebut juga menyediakan anggaran yang sangat besar yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan, riset, dan teknologi. Tujuannya itu adalah untuk mengurangi jarak yang begitu jauh antara umat muslim dan bangsa barat dalam hal sains dan teknologi. Dia juga mencontohkan di antara negara tersebut adalah Turki dan Malaysia. Komponen kedua adalah ranah pembahasan Islam dan sains secara intelektual dan filosofis. Pada konteks ini, masyarakat muslim yang khususnya
Para pemikir dan ilmuwan juga mengkaji dasar filosofi sains modern dan tradisi keilmuan dalam Islam sebagai jalan alternatif untuk memahami fenomena alam. Mengapa persoalan relasi sains dan agama, khususnya Islam, menjadi menarik dan banyak diminati, terutama pada akhir abad ke-20 dan awal ke abad 21. Huzom juga memberikan alasan terhadap pertanyaan ini. Yang pertama, munculnya daya tarik yang baru terhadap Islam seiring dengan perkembangan politik dunia dewasa ini. Yang kedua, ada meningkatkan jumlah penganut Islam di negara barat, sedangkan peradaban Islam tidak begitu dikenal sebelumnya di negara bagian barat. Dan yang ketiga, ada kemajuan sains yang signifikan dalam Islam pada masa kejayaan Islam dalam sejarah dan relevansinya dengan kebudayaan Islam, serta relasi sains dan agama.